taxing the rich itu bukan sekedar untuk dapat pajak dia lalu dialihkan pada the poor, karena masalahnya bisa pajaknya kita ambil tapi nggak nyampe pada the poor kan. Jadi proses taxing itu juga harus memastikan bahwa yang kita taxing itu jatuhnya pada the poor. Dan kemarin kalau kita baca di Kompas, harian Kompas itu ternyata ada 68% penduduk Indonesia yang tidak bisa membeli makanan yang bergizi. Jadi ada sekitar 180 juta orang itu tidak sanggup membeli makanan bergizi karena tadi semua bahan makanan juga naik selain tadi harga energi gitu. Krisis iklim ini sekarang ini terkait betul dengan krisis keadilan. Dan sebaliknya kalau kita mau keadilan iklim harus ada keadilan sosial juga. Jadi kita sekarang selalu menekankan bahwa keadilan iklim ini akan selalu beriringan dengan keadilan sosial. Nah, ini yang harusnya kemudian para intelektual, CSO bersatu padu bahwa nggak cukup hanya global minimum tax agar tidak kabur dan akumulasi perusahaan itu ke negara tax haven, tapi juga bentuk-bentuk global minimum tax lainnya. Saat ini seperti krisis energi dan juga krisis yang diakibatkan oleh pandemi ternyata sudah membuat kesenjangan antara golongan terkaya dan golongan termiskin itu semakin besar. Banyak sekali konglomerat fossil fuel, khususnya konglomerat batubara, itu mendulang keuntungan yang semakin besar di saat krisis energi dan juga pandemi ini terjadi. Oleh karena itu muncul ide-ide bagaimana kita bisa melakukan pemajakan terhadap para orang-orang kaya dan juga untuk mendistribusikan kekayaan tersebut kepada si miskin sehingga kesenjangan tersebut akan semakin kecil. Oleh karena itu penting sekali untuk kita membahas bagaimana ide memajaki orang-orang kaya ini bisa menjadi pintu utama atau pintu awal bagaimana kita bisa mencapai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat termasuk masyarakat Indonesia. Oleh karena itu mari kita saksikan diskusi mendalam mengenai taxing the rich pada episode kali ini. Oke, teman-teman yang memantau isu lingkungan, silahkan mampir dan menetap di channel ini. BWM dan Greenpeace itu. Saya memandu pembicaraan-pembicaraan mutakhir tentang lingkungan. Dan sesi ini kita mau bicara tentang hal baru yang akan jadi kontroversial juga, yaitu taxing the rich itu. Apa bahasa Indonesia ya? Memajaki si kaya. Bukan memajaki, palaki orang kaya. Gue palak lo itu. Ada Tata yang berupaya terus untuk mempertahankan idealisme Greenpeace. Ada Dila yang berupaya untuk memprovokasi Tata supaya terus mempertahankan ideologi Greenpeace. Dan ada Bima Yudhistira, itu gabungan dari dua dewa tentang kemerdekaan dan keabadian itu. Bima Yudhistira tuh. Seorang ekonom yang akhirnya memutuskan untuk menjadi kritisi pemerintah itu. Dan karena dia berupaya untuk mandiri, dia bikin juga center dia sendiri tuh hari ini. Apa namanya Bima? Selios itu. Ya. Hari ini kita mau coba meresmikan satu tema untuk diajukan terus-menerus di dalam upaya untuk menghalangi eksploitasi, yaitu taxing the rich. Tapi selalu ada problem gitu. Dulu ada idiom no taxation without representation. Tidak ada pajak kecuali ada keterwakilan suara tuh.
Tapi itu pikiran sebelum soal lingkungan itu masuk menjadi problem itu. Seolah-olah kalau saya sudah bayar pajak itu berarti saya punya hak untuk menuntut timbal balik keadilan dari pemerintah tuh. Tapi waktu lingkungan masuk ke situ, orang berpikir lebih dari itu tuh. Bahwa taxing the rich itu bukan sekedar untuk dapat pajak dia lalu dialihkan pada the poor. Karena masalahnya bisa pajaknya kita ambil tapi nggak nyampe pada the poor kan. Jadi proses taxing itu juga harus memastikan bahwa yang kita taxing itu jatuhnya pada the poor atau mereka yang betul membutuhkan dengan prinsip keadilan. Bukan taxing the rich lalu kasih kepada the poor, lalu the poor juga merusak lingkungan, itu nggak ada gunanya juga. Jadi ini satu paket baru dan pasti dalam ilmu ekonomi ada kalkulasi efisien nggak taxing the rich itu dan sekaligus membuat the poor itu merasa bahagia tuh. Jadi itu trade off-nya ada di situ. Dan yang paling penting karena taxing itu adalah kebijakan negara, kita akan uji siapa misalnya menteri di Indonesia yang bisa kita susupkan pengertian taxing the rich ini nih. Jadi kira-kira itu tuh. Saya mulai dulu dari Bima ya yang mengamati fenomena sekaligus metodologi untuk mengukur bahwa taxing the rich itu adalah kepentingan lingkungan, bukan sekedar kepentingan negara. Silakan Profesor Bima Yudhistira. Ya, thank you Bang Rocky. Jadi ide soal memajaki orang kaya ini cukup menarik dan ini adalah lintas ideologi. Tahun 1950 pada saat itu Amerika Serikat mencoba untuk bikin skenario bagaimana caranya agar ketimpangan bisa menurun sekaligus Amerika pasca Perang Dunia Kedua punya modal untuk membangun kembali negara-negara yang ada di Eropa juga negara di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Maka waktu itu diintrodusir 90% marginal top tax rate. Jadi itu histori salah satu yang cukup progresif. Dan pencetusnya bukan presiden dari Partai Demokrat, tapi presiden dari Partai Republik. Nah, dianggap sebagai pengkhianat Partai Republik. Tapi akhirnya 90% dari marginal top tax rate atau orang kaya 90% hartanya dipajaki. Itu ternyata positif buat ekonomi Amerika Serikat, buat industri Amerika Serikat. Pada saat itu memang belum ada wacana soal masalah lingkungan. Nah, kalau dikaitkan sekarang, kita bisa melihat bahwa pajak ini bukan hanya instrumen untuk nambah uang negara atau menambah kemudian APBN, tapi juga bisa digunakan untuk taxing mereka yang punya kontribusi negatif terhadap lingkungan hidup, terhadap pencemaran lingkungan. Ya itulah mungkin muncul ide bagaimana nih negara dapat uang, uangnya bisa digunakan untuk redistribusi kekayaan ke orang-orang yang terdampak oleh iklim, mereka yang kena bencana alam misalnya, mereka yang kena polusi. Tapi juga ini salah satu cara negara menekan orang-orang kaya agar dia bisa punya rasa tanggung jawab. Jadi negara udah dapat uang, sekaligus orang kaya harus membayar pollutant tax atau pajak terhadap polusi yang dia ciptakan. Karena kita lihat untuk konteks Indonesia, orang kayanya dari mana? Dengan konteks Indonesia hari ini, orang kayanya dari komoditas. Digital itu sedikit lah. Yang kaya dari komoditas itulah yang kemudian dianggap sebagai sumber utama polutan yang harus dipajaki oleh negara. Jadi ada relevansinya untuk menjaga lingkungan sekaligus juga kondisi APBN sekarang ini butuh rasio pajak yang terus meningkat. Nah, Bang Rocky, problemnya adalah negara berani nggak melakukan pajak bukan hanya pada gaji. Karena orang kaya ini sebenarnya banyak yang nggak nerima gaji. Kemarin pemerintah so heroik bilang bahwa PPh itu untuk orang kaya akan dinaikkan. Nah, orang kaya ini bukan pakai PPh gaji yang 35% itu. Tapi orang kaya itu dapat dari capital gain, dapat dari suku bunga, dan disitulah kemudian kelemahan dari negara justru banyak melakukan penurunan dari diskon pajak di bunga deposito dan diskon pajak di suku bunga surat utang negara. Jadi kalau kita lihat ada kontradiksi, di negara-negara lain banyak memperhitungkan pajak orang kaya pasca pandemi, di Indonesia sebaliknya. Yang justru dinaikkan adalah PPh, tapi PPh ini adalah untuk orang yang gaji, padahal orang kaya
itu yang bertambah kekayaannya bukan dari gaji, tapi dari pendapatan investasi. Nah, jadi ini. Kedua, berani nggak negara memajaki temannya sendiri? Itu kan kita lihat kan eksekutif isinya juga sebagian pemegang saham dari batu bara, sawit, ekstraktif yang punya kontribusi terhadap perusahaan lingkungan. Bagaimana negara diisi oleh orang-orang yang punya konflik kepentingan memajaki dirinya sendiri? Nah, itu yang menjadikan susah. Padahal ini bisa jadi salah satu cara untuk menyelesaikan sebagian soal lingkungan dan juga meningkatkan rasio pajak kita. Itu dulu Bang Rocky. Oke, buat sementara kita anggap bahwa itu bisa meningkatkan rasio pajak. Dan masih ada problem di situ tentang apakah kapasitas negara diizinkan untuk berbuat tidak adil. Tapi kalau ketidakadilan itu membahagiakan orang banyak, itu mesti disebut sebagai affirmative action. Kan itu kondisionalnya itu kira-kira. Walaupun orang bilang ya itu eksternalitisnya banyak. Iya, tapi idenya adalah karena batas eksploitasi udah dilampaui oleh para akumulator terutama bidang ekstraktif industri ini, maka beban kemiskinan itu mesti dialihkan pada mereka. Kira-kira itu yang mungkin secara gampang kita ingat Lockean proviso itu, bahwa yang Anda ambil harus sama dengan yang Anda tinggalkan pada orang lain. Tapi di situ peran negara diminta tuh. Nah, yang menarik adalah kalau itu diajukan sebagai tema kampanye, Greenpeace misalnya tuh, kontroversinya kita udah bisa bayangkan. Bahkan akan dianggap bahwa Greenpeace ini udah marxistis tuh. From each according to his ability to each according to his needs tuh. Pada waktu Marxis belum tahu tentang feminis, jadi kernya nggak ada di situ tuh. Tetapi tuduhan-tuduhan ini akan muncul terutama oleh kemampuan oligarki untuk bikin deception. Seolah-olah ini adalah upaya untuk memeras orang kaya dan bukan untuk memeras orang berkuasa. Ya mungkin mereka bilang oke, jangan taxing the rich dong, taxing the powerful, karena kami ini jadi rich karena ada yang powerful di belakang kita tuh. Tapi itu satu analisis political economy. Nah, saya mau tahu kira-kira seberapa dalam ide ini diniatkan untuk jadi tagline baru dari Greenpeace. Bukan Tata, Dila. Iya, terima kasih Pak Rocky. Nah, jadi mungkin saya menyambung tadi apa yang dikatakan oleh Mas Bima ya. Kalau kita tarik konteks sekarang kan memang tadi banyak sekali kita mengalami kenaikan penjualan komoditas gitu ya. Ketika ada pandemi, ketika ada situasi krisis global, khususnya krisis energi ini. Nah, krisis energi ini sebetulnya yang terjadi pada global itu menguntungkan sekali untuk pengusaha batu bara, karena kan tadi banyaknya negara-negara EU yang tadinya bergantung pada minyak dan gas dari Rusia, ternyata sekarang ketika adanya disrupsi supply chain gitu ya, dari Rusia ada sanksi juga, jadinya negara-negara EU ini berpindah kepada batu bara, dan salah satunya adalah menguntungkan pengusaha batu bara Indonesia. Kenapa menguntungkan? Karena ternyata hal ini membuat harga batu bara itu sangat naik gila-gilaan. Contohnya ketika bulan September tahun 2022, harga batubara itu menyentuh 450 USD per ton. Dan pada tahun 2021 ternyata rata-ratanya masih di 100 USD per ton. Jadi naik 4 kali lipat. Nah, itu semua ternyata membuat perusahaan batubara di Indonesia tuh membukukan laba bersihnya meningkat gila-gilaan. Contohnya Adaro. Laba bersihnya pada tahun 2022 ini kuartal 3 meningkat sekitar 350%. Bumi Resources meningkat laba bersihnya sekitar 450%. Bayan Resources juga meningkat 150%. Dan salah satu pemilik Bayan Resources itu sekarang menjadi orang terkaya kedua di Indonesia. Karena kekayaannya meningkat 5 kali lipat akibat tadi krisis energi ini dan meningkatnya harga batu bara. Itu yang terjadi pada the richest ini. Nah, sedangkan kalau kita lihat di negara kita maupun di masyarakat Indonesia, bebannya, tekanannya benar-benar meningkat gitu. Contohnya negara kita harus melakukan subsidi untuk sektor energi sekitar 502 triliun. Itu begitu besar sehingga ya tadi stabilitas ekonomi negara kita itu sangat-sangat tertekan saat ini. Karena subsidinya besar, sedangkan kalau kita lihat masyarakat ternyata jumlah orang miskin di Indonesia juga mengalami peningkatan.
Jadi tingkat kemiskinan kita sekarang sekitar 9,54%. Itu meningkat dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi gitu. Dan kemarin kalau kita baca di Kompas, harian Kompas itu ternyata ada 68% penduduk Indonesia yang tidak bisa membeli makanan yang bergizi. Jadi ada sekitar 180 juta orang itu tidak sanggup membeli makanan bergizi karena tadi semua bahan makanan juga naik. Selain tadi harga energi gitu. Nah, ketika kita melihat ya adanya peningkatan orang miskin di Indonesia, tapi the richest-nya ternyata semakin tajir gitu, semakin kaya. Nah, itu kesenjangan ini sih yang seharusnya bisa kita lakukan yang dengan namanya windfall tax gitu. Atau tax rezeki nomplok atau rezeki tax durian runtuh, karena saat ini ya tadi perusahaan batubara ini mendapatkan keuntungan dari situasi ekonomi yang sebetulnya itu faktor eksternal, bukan juga faktor internal dari perusahaan tersebut ada prestasi apa gitu ya sehingga mendapatkan keuntungan yang berlebih, tapi adanya krisis global sehingga ya tidak bermoral gitu ketika perusahaan-perusahaan batubara ini atau the richest dari konglomerat batubara ini mendulang keuntungan di saat orang lain mengalami krisis. Itu sih kalau yang kita bawa percakapannya saat ini windfall tax gitu Pak. Ya, tapi saya belum dapat ideologi ekologinya di situ. Karena itu baru ya marxisme yang dalam versi inflatuar sebetulnya kan. Oke, hanya untuk menyeimbangkan pendapatan, untuk mencegah disparitas naik itu. Tapi kan ini Greenpeace tuh, jadi mesti ada alasan etis lain yang lebih imperatif dari sekedar mengurangi kesenjangan tuh. Iya, nah itu tadi salah satunya pertama untuk mengurangi kesenjangan. Jadi tadi kalau kata Mas Bima redistribusi kekayaan. Nah yang kedua kenapa kita menerapkan atau ingin menerapkan si windfall tax ini karena selama ini sektor batubara ini selalu mendapatkan banyak insentif, tetapi di sisi lain dia juga merusak lingkungannya parah sekali gitu ya. Jadi banyak sekali eksternalitas yang tidak pernah diperhitungkan ketika batubara ini merusak lingkungan. Contohnya, ketika perusahaan batubara itu ingin memproduksi 1 ton batubara, itu memerlukan air untuk mencuci batubaranya sekitar 5-10 ton. Jadi air itu diambil dari mana? Ya pastinya dari lokasi-lokasi tambang batubara dan pastinya akan melukai masyarakat-masyarakat yang tinggal di sekitar tambang. Mereka akan mengalami krisis air karena ya bayangkan aja kalau misalkan di tahun 2021 itu ada sekitar 600 juta ton batubara yang kita produksi, berarti berapa banyaknya air yang harus diekstrak dari tanah di sekitar tambang gitu. Jadi kalikan aja 5-10 kalinya. Itu yang pertama. Belum lagi kalau kita bicara sekitar 60% deforestasi di Indonesia ternyata itu disumbang oleh kegiatan pertambangan. Jadi tambang-tambang ini banyak sekali menebang hutan gitu sampai 60%-nya. Itu satu. Itu kita tidak pernah memperhitungkan juga bagaimana gas rumah kacanya dari penambangan batu bara gitu kan, karena ternyata 75% dari gas rumah kaca yang ada di atmosfer itu berasal dari fossil fuel, terutama ya batu bara gitu. Kalau kita hitung lagi bagaimana sih fossil fuel ini atau gas rumah kaca ini ternyata menyumbang juga terhadap krisis iklim yang terjadi di dunia, di Indonesia juga. Bahkan menurut Bank Indonesia kerugian Indonesia akibat krisis iklim itu pada tahun 2021 udah mencapai 100 triliun per tahun. Nah, hal-hal seperti itu, eksternalitas seperti itu yang tidak pernah kita hitung ke dalam biaya produksi batu bara, sehingga ya yang menerima akibatnya adalah masyarakat. Tapi tadi konglomerat batu bara makin kaya gitu ya, tanpa ya harus membayar ongkos-ongkos lingkungan tersebut yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Gitu sih Pak. Oke, ini saya catat nanti ya. Problemnya adalah kalau saya misalnya seorang homo economicus sebagai konsumen, saya akan bilang pada negara, pajaki mereka karena mereka merusak lingkungan, tapi manfaat ekonominya ke saya tuh. Satu waktu saya akan bilang, jangan sampai mereka berhenti menggali sebab nanti insentifnya nggak ke saya kan. Jadi pemerintah bikin, kita bayangkan misalnya ada taxing the rich itu jadi policy, dia jadi disinsentif untuk pengusaha melakukan extractive industries, tapi insentif bagi saya. Nah saya akan ketagihan itu.
saya akan merasa bahwa ya kalau begitu satu waktu dia nggak akan ke saya lagi kalau disinsentifnya makin tinggi dibandingin dengan biaya produksi. Lalu dia si extractive industries ini berhenti itu. Maka saya yang udah dibiasakan untuk dapat limpahan tadi, windfall, rezeki itu merasa kan manusia itu punya paham hedonistik gitu. Jadi apapun dari manapun rezeki itu yang penting dia menguntungkan saya. Ini yang saya maksud tadi, ideologi hijau di dalam proyek taxing the rich ini mesti betul-betul tiba juga pada masyarakat kan. Jadi jangan masyarakat merasa bahwa oke, itu akan tiba di kita, maka sebanyak apapun taxing the rich itu, tapi jangan sampai the rich ini berhenti mengeksploitasi yang menyebabkan trickle down itu berhenti pada rakyat kecil. Ini mesti dipikirkan secara etis juga tuh soal-soal seperti itu. Jangan sampai jadi kayak KUHP, tiba-tiba semua orang yang pro KUHP disogok seolah-olah sosialisasi udah jalan, padahal di belakangnya adalah upaya untuk memanipulasi kejahatan. Saudara Tata dulu. Sebetulnya kalau tadi Bang Rocky bertanya seberapa serius Greenpeace untuk taxing the rich ini, dan tentu ada strategi lain yang lebih besar. Nah, tadi Mas Bima menyampaikan taxing the rich aja sulit kan sebetulnya secara political ekonomi, karena nanti memajaki teman sendiri, memajaki istri sendiri, memajaki anak sendiri, bahkan memajaki diri sendiri. Nah, tetapi kalau kita melihat strategi besarnya kan sebetulnya kita ingin shift ya, transisi hijau. Yes. Nah, taxing the rich ini Greenpeace melihat sebagai awal yang kita bisa implementasikan secara cepat. Jadi karena kan sebenarnya di Greenpeace sendiri kita melihat krisis iklim ini sekarang ini terkait betul dengan krisis keadilan. Dan sebaliknya kalau kita mau keadilan iklim, harus ada keadilan sosial juga. Jadi kita sekarang selalu menekankan bahwa keadilan iklim ini akan selalu beriringan dengan keadilan sosial yang juga sila kelima di kita ya, Mas Bima. Jadi itu yang selalu kita tekankan, dan sebenarnya taxing the rich ini langkah awal untuk menuju ke sana. Nah, yang menarik sebetulnya saat ini kan masalah krisis iklim ini muncul selalu bersamaan dengan masalah krisis keadilan. Di krisis iklim mana bencana iklim, kemudian kenaikan permukaan air laut, secara global bahkannya di Pakistan banjir besar dan sebagainya. Lalu ada krisis keadilan juga, tadi Dila menyampaikan jadi kan kita sekarang melihat kontras, orang kaya tambah kaya, kalau dari beberapa laporan, orang miskin, ada kelas menengah yang jatuh miskin. Nanti Mas Bima mungkin bisa mengelaborasi lebih lanjut. Lalu ada separuh lebih yang masih susah mendapatkan makanan bergizi. Baru-baru kita tahu nanti milenial dan pasti generasi Z akan semakin susah punya rumah. Jadi ada kontras di sana. Nah, ini berbarengan dengan krisis iklim, dan kalau kita lihat di teori ekonomi yang lama-lama ya, sebetulnya dua hal ini katanya biarin aja di awal pembangunan kan, ke Snells curve itu. Lingkungan rusak dulu, nanti akan ada koreksi secara otomatis. Kesenjangan tinggi dulu, nanti ada koreksi secara otomatis. Yang ternyata sekarang kan tidak terjadi. Nah, itu sebetulnya yang ingin Greenpeace koreksi, dan ini kita serius melemparkan ide ini ke depan. Bagaimana kita bisa mengubah sistem sebenarnya ke arah yang sering disebutkan distributive by design. Jadi kan sekarang distributifnya bukan by design, tapi ada social protection dan sebagainya. Kita ingin distributive by design dan regenerative by design juga. Jadi untuk mengadres krisis iklim dan krisis keadilan pada saat bersama, karena ini akan kelihatan nanti ini saling berkaitan erat. Itu sebetulnya yang ingin kita dorong dalam jangka panjang, dan kita awali dengan keberanian kecil, memalaki atau memajaki orang kaya. Yang kalau kita lihat, mari kita lihat sebetulnya persoalan krisis iklim saat ini dari penyebab. Dari penyebab ini selalu penyebabnya orang kaya yang menderita orang miskin. Majalah The Economist kan menyebutnya the rich pollutes, the poor suffers. Itu yang terjadi antar negara misalnya. Makanya sekarang didorong juga bagaimana ada dana yang memadai untuk loss and damage, untuk dana adaptasi. Karena negara-negara kaya yang sebenarnya
lebih banyak, bukan berarti negara-negara berkembang atau negara miskin, tidak, negara kaya lebih bertanggung jawab terhadap krisis iklim. Lalu kalau kita lihat korporasi besar, baik secara global maupun di Indonesia misalnya, itu yang menyebabkan krisis iklim. Tadi Dila menyebutkan perusahaan batu bara, kita bicara kalau secara global perusahaan minyak dan gas, itu sebagai yang menyebabkan krisis iklim juga. Lalu itu dari penyebab, dari dampak ternyata yang lebih terdampak adalah orang-orang miskin, orang-orang rentan. Ada kenaikan permukaan air laut, kalau the rich dia bisa pindah. Ada bencana, dia punya tabungan. Orang-orang miskin lagi-lagi yang terdampak. Jadi situ sebetulnya kita melihat langkah awal ini diperlukan segera untuk taxing the rich. Pendekatannya bisa berbeda-beda. Mas Bima nanti mungkin yang bisa mengelaborasi apakah terhadap capital gain misalnya, apakah tadi dalam bentuk yang disampaikan Dila, windfall profit tax. Nah itu banyak instrumen sebetulnya yang pada dasarnya kita ingin memberikan disinsentif untuk ekstraksi sumber daya alam yang berkaitan dengan krisis keadilan, dan pada saat bersamaan sebenarnya dalam jangka panjang kita ingin mengubah sistemnya, Bang. Jadi tidak, ini langkah awal untuk menuju, langkah awal yang tidak mudah karena tadi kata Mas Bima secara ekonomi politik ini kan menjadi tantangan besar, tapi kalau ini jalan kita akan melangkah lebih lanjut ke arah perubahan sistem. Oke, itu tadi yang saya kejar. Jadi langkah awal untuk sesuatu yang lebih paradigmatik perubahannya itu, dan orang berpikir apa ini bagian dari upaya untuk menyodorkan the new paradigm of degrowth. Karena growth itu akumulasi itu. Pemerintah harus lakukan sesuatu. Tapi kalau dia sekedar dinyatakan taxing the rich dan itu sekedar konvensi biasa aja bahwa ya progressive taxation jadinya kan. Orang nggak mengerti bahwa ini dalam upaya untuk mengganti paradigma kesejahteraan tuh. Jadi itu pentingnya kita mau usut sebetulnya. Kalau paradigma itu kita ganti, persiapan ke arah itu betul-betul harus, walaupun ini langkah awal tapi langkah ujungnya kita tahu tuh. Efek-efek pembalikan dari logika degrowth itu tuh. Nah ini intinya tuh. Kalau kita lihat beberapa data, ya ekstraktif industri silahkan akumulasi, walaupun kita pelaki, tapi tetap itu adalah growth kan. Dan di dalam statistik bisa diterangkan bahwa ekstraktif industri itu dia mengakumulasi, tetapi negara bisa memajaki kembali, mengambil kembali bagian. Di zaman Pak Harto 33% masih balik tuh dari ekstraktif industri itu. Di zaman Pak SBY turun jadi 21%. Di zaman Pak Jokowi tinggal 8% yang kembali pada negara kan. Jadi data-data itu kita mesti pastikan ini disebabkan karena growth itu. Dan lingkungan itu mestinya diolah dengan paradigma degrowth. Bima silakan tuh theoretical explanation. Ya, ini menarik nih kalau bicara soal degrowth ya, karena ada satu saingan baru juga yaitu Green New Deal. Justru nggak perlu dihantamkan antara pertumbuhan ekonomi dengan sektor yang pro lingkungan ya gitu ya, seperti Alexandria Cortez bilang kan, bahwa justru dengan taxing windfall tadi bisa ke sektor ekstraktifnya dipajaki. Untuk apa? Sebenarnya bukan untuk menjadi greenwashing atau negara ketagihan memajaki itu. Sebenarnya Bang Rocky mau ke sana kan, jangan sampai ini menjadi perilaku yang enjoy buat negara dan terus-menerus ternyata nggak berubah apapun ke lingkungan gitu ya. Bisa ketagihan itu tidak turun pada depur itu. Ya, betul. Nah, yang missing di situ adalah ketika ada windfall tax, kemudian negara mendapatkan uang. Saya setuju sama Bang Rocky, prosesnya bagaimana sehingga the poor tadi bisa mendapatkan manfaat. Yang sering hilang adalah, oke, kita pajaki windfall ataupun orang kaya, uangnya kita tampung ke kas Kementerian Keuangan, uangnya itu akan digunakan untuk mega proyek energi terbarukan. Jadi mega proyek energi terbarukan, mobil listrik, yang pegang adalah mereka yang sebelumnya masuk ke ekstraktif. Untuk kasus di Indonesia begitu. Yes. Jadi apa yang missing di situ? Yang missing di situ adalah demokratisasi energinya. Betul. Nah, jadi bagaimana uang itu bisa dikelola oleh komunitas,
dalam hal yang paling kecil sehingga mereka melaksanakan dari taxing the rich dan windfall tax tadi. Itu pertama. Nah, yang kedua yang kemudian perlu kita susun secara instrumental, ini teknisnya adalah sekarang kita pajaki mereka yang mendapatkan keuntungan dari perusakan lingkungan, tapi bagaimana dengan mereka yang sejak Orde Lama bahkan mengakumulasi kerusakan lingkungan dan uangnya sekarang ada di Swiss, ada di Singapura, ada di Bahama. Itulah tesis dari Thomas Piketty. Mereka mengajukan global minimum tax itu. Nah, ini yang harusnya kemudian para intelektual, CSO bersatu padu bahwa nggak cukup hanya global minimum tax agar tidak kabur dan akumulasi perusakan itu ke negara tax haven, tapi juga bentuk-bentuk global minimum tax lainnya. Contoh, kita nggak punya pajak warisan. Dan orang yang mengakumulasi ekstraktif sejak Orde Lama, Orde Baru, sampai pasca reformasi, masih mengamankan uangnya dengan aman, dan terus memutar ke siklus ekstraktif. Kenapa? Karena pajak warisannya tidak progresif. Berikutnya juga tadi, uang hasil ekstraktifnya dikemanakan? Dimasukkan kepada aset-aset yang punya capital gain. Nah, makanya tadi saya setuju, kalau Mbak Dila bilang, windfall itu kan biasanya kepada perusahaannya. Seperti di Inggris nih, sedang ramai pembahasan soal windfall perusahaan energi, perusahaannya. Nah, orang kayanya, pemegang sahamnya, capital gain-nya itulah yang harus dipajaki secara signifikan. Instrumennya apa? Butuh kemudian kerjasama antar negara nih. Karena orang kaya di Indonesia, Bang Rocky, dan orang kaya di Indonesia paling banyak dari data terakhir itu escape atau keluar dari teritori Indonesia. Ada yang kemudian ke luar negeri, ke Hong Kong dan lain-lainnya. Jadi bagaimana kita juga punya kerangka instrumental untuk memajaki mereka dimanapun mereka berada, tapi bisnisnya masih di Indonesia. Itu juga mungkin butuh pembahasan yang lebih teknikal. Begitu, Bang Rocky. Ya itu poin bagus, karena kalau hanya satu negara yang berupaya mempromosikan taxing the rich ini, kan footloose capitalism ini kan dia bisa muter-muter aja tuh. Nah, itu yang saya catat tadi, bahwa proses menurut Tata tadi Dila Greenpeace ini adalah langkah awal justru untuk memungkinkan terjadinya percepatan transisi energi itu kan. Yang jadi soal sekarang adalah transisi energi harus dipantau dan diintai dengan proses-proses demokratis tuh. Karena kalau enggak nih transisinya juga antara akumulator ke akumulator jadinya kan. Karena fasilitasnya dia dengan mudah dia switch dari energi fosil ke energi terbarukan, tetapi kapitalisasinya tetap dia yang kuasai itu. Dan itu artinya kita taxing di sini, kita taxing di situ, tetap orang yang sama. Nah, itu pentingnya langsung dikaitkan dengan tadi mau degrowth atau ada semacam New Deal segala macam. Tapi intinya adalah menghentikan kerakusan itu. Tapi menghentikan kerakusan bisa dilakukan dengan policy. Yang pertama. Yang kedua, ada edukasi supaya kita tahu bahwa soal ecological footprint ini secara ekonomi itu juga akan menyebabkan kejatuhan sistem atau kenikmatan dari orang kaya pada akhirnya kan. Nah, ini yang bagian yang paling rumit itu. Nah, itu pentingnya satu kurikulum lengkap. Sementara kita dorong percepatan taxing dari sini, kuliah-kuliah di Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Politik itu harus dibarengi dengan ethical conditional. Nah, itu sebetulnya tuh. Jadi kalau Greenpeace ajukan ini sekaligus kita bantu sama-sama supaya ini dijadikan policy masa depan jangka pendek, di backup dengan edukasi di partai politik, di pengacara-pengacara juga mesti paham ini nih, karena bagi mereka ya nggak ada soal mau taxing segala macam, yang penting profit saya itu sebagai pengacara nggak berkurang itu kan. Jadi satu paket berpikir yang komprehensif itu poinnya. Tata mau tambahin apa? Ya sebetulnya kalau kita bicara taxing the rich, yang kita ingin dorong tidak hanya memalaki orang kaya, tidak hanya kebijakannya, tetapi yang pertama gerakannya tadi. Jadi harus saat ini jadi gerakan di Indonesia mungkin gerakan palaki orang kaya. Dan secara global
juga harus terjadi. Nah, yang kedua harus ada yang tadi saya ingin menambahkan yang disampaikan Bang Rocky, pemikirannya, paradigmanya. Karena kan sebetulnya yang terjadi sekarang kita apologetik terhadap kesenjangan kan sebetulnya tidak, kita kan tahunya hanya yang ada di narasi, apalagi kalau kita bicara kampanye. Tapi sebetulnya ini kan paradigma yang sudah dikembangkan berpuluh-puluh tahun paling tidak. Mungkin nanti Bang Rocky bisa mengelaborasi. Jadi kita dari Fabian Society udah dari sosialisme modern juga udah dibicarakan sebetulnya itu. Walaupun di situ efek variabel lingkungan belum dimasukkan. Nah, jadi itu sebetulnya yang ingin kita dorong, tidak hanya kebijakannya tetapi sebuah gerakannya. Jadi gerakan Palaki Orang Kaya, dan yang kedua paradigmanya. Dan tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara global. Tadi misalnya ketika kita bicara degrowth, ini yang selama ini kita pikirkan ini adalah kita sih menyebutnya beyond growth, Mas Bima, Bang Rocky, beyond growth. Jadi tidak hanya growth, tapi sebetulnya kalau kita hubungkan dengan degrowth adalah jika kita ingin degrowth dan ini memang kita butuhkan, itu harus terjadi secara global. Artinya lagi-lagi yang kaya yang harus terlebih dahulu mengurangi kerakusannya. Negara-negara kaya, korporasi-korporasi besar, orang-orang kaya di Indonesia itu yang harus disusun. Kayaknya memang, nah sebetulnya ketika kita bicara gerakan juga kita ingin memberikan solusi. Kan tadi disampaikan kalau sering banyak yang bilang ini oksimoron ya, atau secara ekonomi politik bisa nggak sih? Bisa kalau ini menjadi sebuah gerakan. Jadi sehingga kalau ditambahkan krisisnya, memang selalu krisis iklim, saat ini krisis keadilan dan krisis demokrasi. Nah, kita pecahkan dulu dari demokrasinya bersama-sama. Ini menjadi sebuah gerakan memalaki orang kaya, nanti generasi muda, generasi Z, milenial bergerak. Nah, ini kita dorong untuk menjadi sebuah, dari gerakan menjadi sebuah kebijakan, dan pada saat bersamaan kampus-kampus, jadi dosen-dosen bisa menawarkan paradigma juga, karena biasanya ini Mas Bima kalau kita lihat pemikir-pemikir ekonomi di Indonesia ini dalam ide-ide baru yang progresif ini ketinggalan ya, saya lihat ketinggalan. Jadi kita mungkin kita tertinggal selalu 10-15 tahun di belakang. Jadi kalau sekarang ekonomi Piketty segala macam udah bicara soal equality, mungkin nanti di Indonesia baru betul-betul naik 10-15 tahun lagi. Nah, ini yang harus kita dorong saya kira, karena pemikiran dan paradigma ini juga menjadi penentu sebetulnya selain gerakan untuk bisa kita melakukan perubahan yang konkret. Ya, saya kira bagus kalau dia diajukan sebagai gerakan, dan gerakan dengan senyum gitu. So kalau enggak orang merasa gila gue mau dikepalaki gitu kan. Memang kita sebut memalak gitu, tapi mesti diterangkan bahwa kata memalak itu kondisionalnya adalah soal lingkungan, dan itu yang mesti betul-betul disusun kampanyenya supaya nggak nakut-nakutin kan gitu. Kalau enggak dia orang langsung anggap ini semacam proto-marxisme itu kan, itu bahaya betul gitu kan dalam keadaan negara sensitif terhadap soal-soal itu. Tapi kalau kita lihat misalnya sistem keadilan itu, lalu orang ingat, bukankah dalam ekonomi Islam juga berlaku prinsip bahwa di dalam harta kekayaan yang kau timbun itu adalah hak orang miskin. Sebagian ada di situ. Lalu orang mencari cara bahwa ya itu taxing the rich itu udah ada hadisnya itu. Lalu dia pindah jadi debat teologi misalnya kan. Jadi betul bahwa gerakan ini adalah gerakan keadilan sosial. Dasarnya itu. Dan langsung dihubungkan keadilan sosial itu hanya disebut keadilan sosial di era ini kalau ada keadilan lingkungan. Keadilan lingkungan itu hanya kita sebut keadilan lingkungan kalau proses memajaki itu dilakukan secara demokratis tuh. Nah, kita mau susun argumen itu, dan mudah-mudahan ada pertemuan yang lebih luas supaya betul-betul kita paham bahwa ini bukan untuk karena menganggap bahwa lu terlalu kaya sama gue palakin tuh. Nah, itu juga secara etis tidak benar, karena kalau dibilang Anda malas kok, kenapa Anda nggak jadi kaya? Kita bisa bilang bukan saya nggak mau jadi kaya, saya menunda jadi kaya supaya pohon itu bertumbuh dulu. Sejumlah pohon harus tumbuh dulu baru saya berupaya jadi kaya. Kalau orang kaya dia nggak peduli, pohonnya belum tumbuh, dia cari hutan yang lain kan. Jadi dalil-dalil etika itu juga bisa kita tambahkan nanti itu. Dan nanti ini kita akan minta sebetulnya proposal pertama dari Selios. Kita siap. Nanti kita paparkan lengkap Bang Rocky. Kita siap. Karena itu
gini, negara lagi BU sekarang ini, lagi Yes, butuh uang. Jadi ketemu, sementara untuk transisi energi kita pinjam 314 triliun, itu bukan grant, bukan hibah, tapi itu pinjaman. Bayarnya pakai bunga. Bunganya dari mana? Dari pajak juga kan. Jadi yang disebut just energy transition mekanisme itu atau partnership itu harus dicari kuncinya dari mana sebenarnya teksnya berasal. Oke, kita dapat view yang lebih lengkap gitu tentang metodologi, tentang paradigma yang ideologis, dan tentang sifat kampanye yang mesti betul radikal tuh supaya jadi wake up call tuh. This is my point, dan itu bukan untuk nakut-nakuti Anda, tapi ada hak generasi di situ tuh. Jadi kita harus lengkapi proposal itu supaya dia diterima sebagai sebut aja proposal taxing the rich yang Pancasilais. Kira-kira begitu. Biar nggak kena itu bang, kalau HP. Oke, Dila, tak. Iya. Sebetulnya ya tadi menyambung perkataan dari Mas Bima ya, bahwa memang ketika kita melakukan transisi energi ini kan butuh sekali banyak biaya gitu ya. Kemarin juga kita ada dapat pinjaman dari JETP gitu kan. Nah, ketika kita bicara itu, nah makanya ketika kita bilang perlu nih adanya tax atau windfall tax misalkan. Nah itu juga sebagai bentuk disinsentif bagi sektor-sektor tadi batubara yang ternyata ya eksternalitasnya begitu besar gitu. Tetapi ya selalu ditanggung oleh masyarakat. Nah kalau kita bicara tadi bagaimana kita men-tax misalkan salah satu polluters kan. Jadi kita mau pakai prinsip polluters pay gitu. Nah sebenarnya Indonesia udah ada baru-baru ini gitu ya, ada yang namanya PP 15 tahun 2022 khusus untuk perlakuan perpajakan dan juga penerimaan negara bukan pajak dari batubara khusus. Nah tetapi banyak sekali yang menilai bahwa ternyata peraturan itu tidak cukup untuk memajaki batubara yang kena tadi rezeki nomplok tadi atau windfall profits gitu, karena saat ini memang kan kalau kita bicara Kemenq itu sekarang lagi kayak lagi banyak-banyaknya dimajakin beberapa sektor, termasuk sektor perdagangan, sektor informasi, dan sektor-sektor lainnya yang sebenarnya mereka masih bergelut untuk selamat dari resesi ini. Tapi ternyata di batubara yang saat ini kena rezeki nomplok tadi belum cukup untuk dipajakin, karena memang pajaknya itu masih dibatasi 14-28% untuk HBA atau harga batubara acuan tertinggi sampai $100 per tonnya gitu kan. Tetapi saat ini harga batubara sudah mencapai $400 per ton. Nah, harusnya pajaknya harus lebih besar dong, harus lebih progresif, tapi di peraturan baru tersebut stop di 28% gitu. Bahkan ya banyak sekali orang yang bilang harusnya bertahap dong, tidak sampai $100 per ton, tapi ketika $200 per ton batubaranya itu dipajakin lebih tinggi lagi gitu kan, sehingga ya itu nanti bisa jadi salah satu sumber pemasukan juga bagi negara untuk tadi melakukan transisi energi. Tapi tadi ya dengan catatan bagaimana nanti proses pajaknya itu peruntukannya atau kata orang kalau misalkan bahasanya di earmark itu benar-benar untuk misalkan untuk transisi energi atau untuk tadi demokratisasi energi gitu. Jadi penting untuk earmarknya gimana gitu, karena mencontoh pajak karbon yang saat ini mau dicanangkan itu belum jelas peruntukan pajak karbon ketika diterima oleh negara nantinya akan digunakan untuk apa pajak karbon ini, nggak ada earmarknya. Jadi takutnya ya tadi seperti kata Mas Bima, jangan-jangan beralih ke industri yang lain gitu kan, dan tidak sampai ke masyarakat yang saat ini kena resesi, kena kenaikan harga, inflasi dan sebagainya gitu sih Pak. Jadi belum cukup sih di Indonesia ini untuk kerangka hukumnya sendiri untuk bagaimana meredistribusikan kekayaan tadi dari konglomerat batubara itu untuk masyarakatnya sendiri gitu. Oke, coba saya cari akal kecil gitu ya. Kan ini mesti dibunyikan, dan membunyikan itu ya kadang-kala nggak mungkin kita pakai wacana negara untuk membunyikan ini kan. Karena tadi negara masih haus harga komoditas untuk membackup industri yang disebut strategis oleh Jokowi, bukan oleh rakyat itu. Jadi coba bayangkan misalnya kalau ide ini tiba di kepala semacam Bupati Meranti yang lagi ngamuk itu tuh, taxing the rich itu. Coba ide ini tiba di akademisi Halmahera di Ternate yang juga sinis terhadap pidato presiden bahwa Ternate itu 23% grossnya itu.
itu mungkin lebih efektif. Jadi bisa kita kepung dari daerah. Jadi daerah-daerah yang mengalami eksploitasi, dia yang paling punya kepentingan dengan taxing the rich ini. Bahkan di wilayah itu dia bisa pakai local wisdom untuk alasan taxing the rich kan. Jadi saya kira efektivitas itu yang mesti dipikirkan. Ini saya cuma sodorkan cara-cara subversif zaman yang supaya betul-betul sasaran perubahan paradigmatik itu dipahami pertama-tama oleh mereka yang paling mengalami eksploitasi itu. Jadi satu waktu kita undang Bupati Meranti di sini untuk bicara itu karena bagi dia sebetulnya eksploitasi Sri Mulyani, bukan Sri Mulyani, dia memang dia lagi ngomelin Sri Mulyani. Dia bahkan bilang oke, kalau jadi gampangnya begini, kalau nggak mau taxing the rich, mending kita jadi provinsi Malaysia tuh. Karena itu menggembarkan sebagai jalan pembuka kan. Jadi Greenpeace pasti akan memantau di mana potensi proposal taxing the rich ini bisa tumbuh lebih cepat. Dan itu akan menggoyahkan kabinet. Kalau bisa sebelum ada reshuffle 2023 kita udah lakukan langkah-langkah awal tuh. Oke, Bima, penutup coba simpulkanlah potensi paradigmatik dari soal ini dan kemungkinan ini diloloskan melalui mekanisme demokratis. Ya, setuju tadi soal pendekatan lewat Pemda juga. Pemda juga masyarakat yang terdampak memang dari bencana lingkungan itu yang harus lebih keras bersuara. Bahkan kalau bisa ke depan putusan-putusan penggagalan soal izin usaha tambang, PLTU, itu dalilnya adalah bahwa tidak cukup uang yang digunakan dan CSR tidak cukup untuk menanggung dampak kerugian yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Jadi kalau bisa itu nanti ekonomi dari sisi hukum, dari akademisi, kepala daerah, kumpul-kumpul bareng lagi deh. Saya tutup seperti perkataannya Rutger Bregman, tax, bukan corporate social responsibility. Itu jawaban dari transisi energi sekaligus juga menurunkan ketimpangan secara signifikan. Begitu, Bang Rocky dan teman-teman Greenpeace, Mbak Dila, Mas Tatat. Oke, teman-teman, itu pembicaraan kita yang memang agak tajam dan mungkin akan mengguncangkan. Tapi hanya dengan guncangan kita bisa bikin bangsa ini bangkit. Paham bahwa ada ketidakadilan. Istilah taxing the rich bukan untuk gebukin orang kaya, tapi untuk menyadarkan bahwa eksploitasi sudah melampaui batas daya dukung peradaban tuh. Dan kalau kita taxing the rich itu untuk kepentingan generasi ke depan itu. Saya kira itu poin dari Greenpeace dan kita pastikan kita masih bisa lanjutkan pembicaraan ini dengan proposal yang lebih komprehensif. Saya kira itu teman-teman, silahkan ikuti terus pembicaraan di BWM dan Greenpeace karena ini adalah forum untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir adil, makmur dan seterusnya.